rasanya seperti apa ya pasti sama kayak hari pertama ditinggal kan, kayak tujuh seminggu, 2 minggu, setahun. Kayaknya kalau luka kayak gini tuh pasti akan terus membekas kan. Tapi balik lagi tuh almarhum tuh selalu bukan nekanin sih, kayak selalu tanamin ya ke aku gitu, ke aku pasti kayak kematian itu pasti, enggak pun yang lagi sakit, yang lagi sehat juga. Jadi kita harus bekal. Jadi satu sisi aku tahu ini ketetapan dari Allah, dari pencipta, aku harus ikhlas biar kita semua dapat pahalanya dan dia juga di sana tenang. Di satu sisi ya pasti ya namanya istri, aku juga nemenin, kita 12 tahun lah bareng-bareng walaupun nikahnya baru 7 tahun ya pasti masih kangen, sakit itu pasti ada, sesak pasti tuh ada, kayak terutama pasti di rumah kayak gitu-gitu sih. Tadi pagi aku nyekar, hari Jumat lalu juga aku nyekar, kayak karena alhamdulillah juga dapet TPBU-nya tuh deket banget sama rumah. Jadi kadang aku naik motor juga minta tolong boncengin juga, kita ke nyekar gitu, sekedar kayak ya ziarah kubur biasa lah gitu, kayak bawa anak-anak, kalau enggak ya aku sendiri kayak gitu. Jadi kalau aku lihat tuh chattingan kita sebelum-sebelumnya, Mas Bebe tuh selalu bilang kayak kamu nggak perlu khawatir. Ya itu tadi kayak aku bilang gitu, kayak dia nanamin keimanan itu loh ke aku gitu, secara sadar nggak sadar aku tuh baru ngeh sekarang kayak kamu nggak perlu khawatir, dunia ini udah diatur sama Allah, rezeki semua, ajal, maut, mau abang sakit atau abang sehat atau kamu yang sehat gitu, itu semua tuh kita tinggal nunggu giliran doang, kita tinggal nunggu tiket sekarang bekal kita kayak mana. Jadi itu yang buat aku kayak ini ketetapan dari Allah ya udah gitu, kayak apa sih yang buat kita tegar kalau nggak kita balik lagi ke agama kita gitu kan. Kalau anak mungkin kayak gimana? Memberitahukannya Kalau anak-anak, kalau Nebula, kemarin pagi kayak Nebula mau mandi sama papa tapi papanya masih sakit, jadi Nebula tuh kayaknya masih belum paham ya, kayak dia pikir papanya sakit karena emang waktu kita di KL pun anak-anak kan ikut di apartemen, jadi mereka tahu papa nggak ikut di apartemen, papa tuh di rumah sakit kayak gitu, jadi mereka taunya tuh papa di rumah sakit kayak gitu. Terus kayak atau kadang-kadang kayak tadi gitu pagi papanya masuk surga tapi di lubang, karena emang dia lihat kan proses pemakaman itu papanya masuk lubang. Kalau Bambino tuh memang seminggu ini anak-anak tuh beberapa hari demam, rewel. Kalau Bambino kayaknya udah sadar, tapi waktu itu ada ngigo bangun kayak mah papanya bisa bangun lagi nggak, papanya bisa main lagi nggak sama Nono, kayak gitu sih. Masya Allah ya, Masya Allah sekali almarhum itu. Aku juga bersyukur aku kenal sama dia. Kayak kalau dulu tuh suka nanya kenapa sih mau sama Babe gitu kan, selalu kalau talk show atau apa pasti orang nanya kenapa mau sama almarhum gitu. Terus sekarang pas beliau nggak ada tuh aku tahu kayak dia alasan salah satunya aku kenapa mau, karena emang dia sama orang tuanya dia sangat memuliakan, dulu almarhum ibunya, sekarang ayahnya kayak gitu, itu salah satunya. Terus kayak memang tipe Mas almarhum ini kan juga orangnya tuh cuek ya, jadi mungkin cueknya dia juga ketika kami ditimpa sakit cobaan ini, dia yang nguatin aku kayak ya nggak apa-apa, ini tuh emang udah takdirnya, kita ikhtiar aja kita harus kemana. Oh kita harus cari dokter hematologi terbaik di mana, di KL, terus kita harus apa gitu sih. Dia tenang dan emang anaknya emang suka berbagi kan gitu. ya kan yang lagi viral kemarin juga berbagi sama anak yatim. Iya itu aku juga nggak tahu sih, kalau yang itu aku beneran nggak tahu, karena emang ya kayak kita berumah tangga emang nggak pernah saling cek, tapi aku tahu pinnya, tapi kita nggak pernah cek. Mas Babe juga gitu, jadi emang dia pasangan yang suportif dan tahu batasan gitu, dan dia suportif gitu. Kayak misalnya
kamu harus nutup aurat, tapi kalau kamu misalnya mau, tapi bukan cemburuan, jadi kayak dia kamu mau perawatan apa dia tuh seneng kayak gitu. Jadi dia emang suportif sih. Jadi aku nggak tahu kalau ada DM misalnya almarhum nyumbang kemana tuh aku nggak tahu, tapi kalau seperti kata Ustadz di masjid itu emang setiap Jumat alhamdulillah ada rezekinya, subuh sama abis siap sholat Jumat selalu beliau kirimkan sih. Jadi dia selalu pesan untuk selalu sedekah, selalu pesan. Iya betul. Gimana? Jadi waktu pas November yang kita berobat ke KL itu, kita udah dijelasin sama dokter seperti apa sakitnya dan segala macam pengobatannya sehingga kita bisa stem cell tapi kita dari situ tuh tahu kayak kemungkinan terburuk dari sakit ini adalah ya kayak hari ini gitu, dia nggak ada gitu. Jadi dia tuh almarhum tuh selalu titip kayak mempersiapkan, ya itu kayak gitu, mempersiapkan daripada kita takut, kita harus mempersiapkan kematian. Dia cuman minta aku tolong ya sekolahin anak-anak di sekolah agama, nggak perlu mahal, semoga nanti mereka yang menolong kita nanti. Terus sedekah, tolong titip sedekah setiap kamu sholat subuh untuk abang, karena nanti itu yang akan nolong abang di alam barzah kayak gitu sih. Kalau jadi tuh sebenarnya aku kurang tahu kalau benar-benar perasaannya, karena Mas Babe itu masya Allah sekali nggak pernah mengeluh, nggak pernah, bahkan kayak kamu nggak apa-apa, kamu apa yang kamu rasain nggak apa-apa, dia selalu bilang aku nggak apa-apa. Mungkin karena takut aku juga kepikiran atau apa, jadi dia selalu bilang nggak apa-apa, kita jalanin aja, kita jalanin. Jadi waktu pas umroh itu emang dia mencukur segala macam, nggak ada kepikiran kesini tuh nggak ada. Jadi emang dia mempersiapkan, tapi dia juga percaya dan yakin dan husnuzon sama Allah kayak ini mudah-mudahan dikasih sembuh kayak gitu. Jadi Mas Babe itu setahun lebih belakangan ini emang gencar banget bisnis, bergencar banget. Dan kita waktu itu kan sempat yang dulu sebelumnya sempat agak gagal, aku agak takut. Terus kayak Mas Babe bilang bisnis itu jodoh-jodohan gitu, kayak kita nggak tahu jodohnya yang mana gitu, jadi nggak perlu khawatir, nggak apa-apa, kita coba semua peluang. Jadi emang Mas Babe tuh gencar kayak selain dadar tuh tahun lalu nih 2 tahun kita sebenarnya ngeluarin kayak high glow, kayak minuman serat itu. Terus kayak ini nanti sebenarnya Mas Babe udah dirancang waktu dari bulan Maret sebelum Mas Babe drop, mau buat kremesan sama Mas Abdi juga. Jadi kayak kremesan king gitu, makanan kayak keripik kremesan yang untuk kalau makanan utama, jadi kayak keripiknya gitu. Insya Allah nanti mau tetap kita keluarin sih, mudah-mudahan ada rezeki buat anak. Belum, aku malah pengen banget dimimpiin, belum ada dimimpiin. Aku sampai kayak kamu kenapa nggak mimpiin aku gitu. Tapi apa sih mungkin Kak yang masih terkenang gitu dalam sosok Banyak atau banget. karakter ini? Banyak banget lah. Aku nggak suka sebenarnya diwawancara gini, karena pasti kayak gini-gini. Banyak banget sih, karena Mas Babe itu sosok yang bukan cuma pencari nafkah, dia peran banget sosok ayah yang deket sama anak-anak, sama Bambino ya, kayak dia di story-storynya deket sama Bambino, sama Nebula. Kalau kayak kemarin anak-anak sakit tuh rewel banget malam, nggak mau diletak tidurnya. Biasanya tuh aku kayak, bang, Nebula rewel nih, pasti dia yang gendong sambil dia tidurnya duduk kayak gitu. Terus sekali dia berdiri untuk nidurin dia, karena kalau anak-anak rewel tuh pasti nggak mau ditidurin kayak gitu. Terus kayak Fatih keluar bentar, kamu di rumah kan. Jadi kita co-parenting, kita saling yang, ya aku yakin semua ayah juga pasti kayak gitu. Jadi Mas Babe ini tuh nggak cuman hanya pencari nafkah yang kayak ya udah aku cari nafkah, aku kerja nih uang, enggak. Apalagi setahun terakhir ini emang dia membatasi aktivitas di luar dan banyak di rumah banget, deket sama kita. Kalaupun di rumah alhamdulillah 5 waktu ke masjid bawa Bambino. Jadi itu sih paling kayak Bambinonya, Nono nanti nggak ke masjid lagi ya gitu kan, ya nanti ke masjid lagi nanti bareng mama aja.
Jadi kayak banyak banget lah di setiap sisi rumah, di kamar, banyak banget pasti kenangan-kenangannya tuh kayak masih ada, kayak masih jelas suaranya, candaannya tuh masih banget ngelekat. Iya, kayaknya untuk sekarang aku juga masih bingung ya, aku juga baru pertama kali menghadapi ini, jadi aku paling kalau kayak Nebula papanya papanya tidur di dalam situ, papanya udah masuk surga, kita doain ya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.